Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat tentunya buat saudara-saudara sidang jemaat dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita minta pertolongan kepada Bapa. Melalui doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu, mulai dalam sepanjang kehidupan kami, sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami dalam keadaan sehat. Dan ya Tuhan, pada hari ini kami akan mempelajari firman-Mu, dan semoga firman yang kami pelajari boleh tertanam baik di hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba yang akan berkata-kata Tuhan, semoga jadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah hidup. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini yaitu terambil dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sidang jemaat yang sama-sama berbahagia di dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dan mau mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jemaat, dari pembacaan kita yang terambil dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20 ini diberi satu tema, yaitu pengharapan di tengah pandemi. Dalam pembacaan kita yang terambil dalam Kejadian ini menceritakan sosok atau seorang hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf. Kita tentunya sudah tidak asing lagi ketika mendengar atau membaca nama Yusuf. Ia bisa kita kategorikan sebagai seorang yang penuh rasa sabar, rendah hati, setia, dan tentunya pemaaf. Bagaimana tidak? Kita tahu kisahnya dalam Alkitab. Yang pertama, ia dibuang oleh saudaranya ke sumur, dijual oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, masih banyak lagi. Namun ia tidak pernah sekalipun mendendam kepada siapapun termasuk saudara-saudaranya, karena ia percaya bahwa Tuhan menuntunnya dalam kehidupannya. Seperti apa yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Mereka-rekakan itu sama seperti menyusun atau mengatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud adalah saudara-saudaranya atau semuanya mengatur atau menyusun agar ingin menjelek-jelekan Yusuf dan lain sebagainya. Namun Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan kepada Yusuf tentunya. Bagaimana tidak? Ia menjadi penguasa di Mesir ketika ia mampu menafsirkan mimpi Firaun. Saudara-saudara yang sama-sama berbahagia di dalam Tuhan, dari kisah Yusuf ini apa yang bisa kita petik bersama atau yang bisa kita pelajari? Iya, tidak usah jauh-jauh. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini, atau di tengah-tengah kehidupan kita hidup berdampingan dengan yang namanya virus COVID-19. Banyak sekali dari kita yang mungkin merasa terhambat dengan adanya virus ini, mulai dari aktivitas kita sehari-hari, yang mungkin sebagai pekerja, karyawan, pelajar, dan masih banyak lagi tentunya aktivitas kita. Namun kita bisa dibilang terhambat karena adanya pembatasan dari pemerintah untuk melakukan
pencegahan atau pengupayaan pencegahan virus ini agar tidak penular. Dan tidak hanya itu tentunya, kita sama-sama tahu virus ini sudah mulai menghambat segala bidang, mulai dari bisnis, industri, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat berita di sekarang ini, banyak sekali karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang dirumahkan, bahkan sampai di PHK. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami di luar sana, lebih dari 1.000 atau 2.000 orang. Tentunya dengan adanya PHK atau pengurangan ini, atau masalah-masalah ini, kita semua menjadi dalam keadaan sulit. Tidak bisa dipungkiri mungkin dalam hal materi. Tapi percaya ke kita bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada hambanya melampaui batas kemampuan hambanya tersebut. Percaya ke kita bahwa dari semua masalah-masalah yang ada sekarang di tahun 2020 ini, bahwa Tuhan sendiri punya maksud yang baik untuk kita semua. Bisa saja kita hidup agar lebih bersih lagi. Bisa saja kita untuk lebih bersyukur lagi, lebih bersabar lagi dalam menjalani aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti halnya yang dirasakan oleh tokoh Alkitab yang kita baca tadi, yaitu Yusuf. Dengan sabarnya ia, dengan taatnya ia, dengan setianya ia mendapatkan, dan akhirnya dia mendapatkan yang Tuhan janjikan kepada dia. Jadi, saudara-saudara, sidang jemaat dimanapun kita berada sekarang, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah bersabar, karena pada dasarnya sabar itu tidak ada batasnya. Namun kitalah manusia yang membatasi sabar itu. Teruslah berusaha dan berdoa dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan sungguh nyata, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, firman Tuhan. Baik, sedemikian jauh kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita minta pertolongan kepada Bapa untuk lebih mengerti lagi arti dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang baik, karena kami telah mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu. Dan semoga firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami tanam dalam hati kami, berubah kami menjadi lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan. Dan tentunya kami mampu melewati hari-hari kami bersamamu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah hidup. Haleluya. Amin. Lendutongan pirambana penangku, maparondo lan kamagyangan, soyang sumangaku bangunai utu tang matana tu penangku tang ako. Tangku kamalitu karampuanmu, tangku anga umbutuina, sidan na tumami tiramban penangku, matumbari ang mubuturaliko. Corona ti poli mo ko sule, da mo
pusakan untang ako tang matana siya tang rapat onroku o puang ki kamasaikan rampanangkan sarapai mi te corona o puang tirambana penampu maparondolan kamagyana soyang sumangaku umbamunay mutu tang matana tu penang kuntang ako kamal itu karampoanmu tangkuanga umbutuina sindan na tumangi tiramban penangku matumbari ang mubukturaigo sule damu toro me patigi ang hiya corona pusakan untang ako tang matana siya tang rapat tondokku o puang ki kamasaikan rampanangkan sarapai mi te corona o puang corona ti poli moko sule damu toro me patigi ang giang corona pusakan untang ako tang matana siya tang rapat tondokku o puang ki kamasaikan rampanangkan sarapai ni te corona o puang ki kamasaikan rampanangkan sarapai